warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Putri dengan NIM 1216072 kelas akuntansi 5P. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional dan sumber daya perusahaan secara terintegrasi termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik. Sejarah ERP pada periode 1960-an fokus pada pengendalian inventaris. Yang kedua, periode 1970-an Material Requirements Planning atau MRP. MRP adalah evaluasi dari sistem sebelumnya, digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi dan mengidentifikasi bahan apa yang perlu dipesan dan diproduksi. Pada tahun 1990-an, ERP pertama kali dikenalkan oleh Gartner Group pada awal 1990-an. ERP adalah pengembangan dari MRP2 yang mencakup lebih banyak fungsi bisnis, seperti sumber daya manusia, manajemen proyek, rantai pasok, dan manajemen pelanggan CRM. Pada periode 2000-an, Extended ERP berkembang menjadi ERP2 atau Extended ERP. Pada periode 2010-an, Cloud-based ERP munculnya ERP berbasis cloud atau ERP 2.0 yang menawarkan kemampuan untuk diakses dari mana saja, integrasi data real-time, dan kemampuan dan fleksibilitas yang lebih baik. Integrasi proses bisnis. ERP mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan logistik dalam suatu sistem. Sistem ini memastikan semua unit organisasi menggunakan data yang konsisten dan real-time sehingga mengurangi redundansi dan kesalahan, meningkatkan efisien operasional, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi antar departemen, mendukung skala pertumbuhan bisnis, mengelola kepatuhan risiko, dan meningkatkan layanan pelayanan. Komponen utama ERP yaitu modul keuangan dan akuntansi, modul manajemen sumber daya manusia, modul manufaktur dan produksi, modul manajemen rantai pasok atau supply chain management SCM, modul manajemen penjualan dan distribusi, modul layanan pelangganan, modul analitik dan pelaporan, bisnis daya terpusat. Integrasi antar modul yaitu data terpusat, atur kerja terintegrasi, fasibilitas real-time, kolaborasi lintas fungsi, proses otomatis, dukungan pengambilan keputusan, dan sinkronasi dengan sistem eksternal. Penjualan keuangan data dari penjualan seperti pesanan dan faktur dikelola untuk pelaporan dan pembayaran. Penjualan ke manufaktur yaitu data pesanan diteruskan untuk menentukan kebutuhan produksi. Manufaktur ke logistik yaitu hasil produksi diperbarui dalam modul logistik untuk pengiriman. HR ke manufaktur yaitu HR menyediakan data tenaga kerja sesuai dengan jadwal produksi. Manfaat ERP yaitu integritas data dan proses, efisien operasional, meningkatkan akurasi dan real-time data, dukungan pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi antar departemen, meningkatkan layanan pelangganan, penghematan biaya, keamanan data. Tantangan implementasi ERP yaitu biaya dan waktu implementasi. Penyebabnya biaya awal, waktu implementasi, dan kuistem zakon. Dampaknya membebani anggaran perusahaan terutama untuk organisasi kecil dan menengah. Penundaan implementasi dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari. Solusinya yaitu membuat rancangan anggaran dan jadwal implementasi yang realistis, memanfaatkan solusi ERP bisnis cloud untuk mengurangi biaya perangkat keras dan waktu implementasi. Tantangan implementasi ERP juga termasuk dari resistensi terhadap perubahan dalam organisasi, masalah teknis, dan integrasi dengan sistem lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.